Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhriya Akmalul Fitri dengan NIM 210512140002 dari Prodi Sistem Informasi Jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Apa itu memori? Memori dalam istilah komputer adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang akan digunakan dalam proses pengolahan data dalam sistem komputer. Memori sendiri memiliki jenis dan karakteristik yang beragam. Untuk itu, memori dapat dibedakan berdasarkan letaknya, kapasitas dan kecepatan, serta berdasarkan eksistensi datanya. Jenis memori. Jenis memori berdasarkan letaknya ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kemudian jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya ada register memori, cache memori, memori modul, dan hard disk. Yang terakhir yaitu jenis memori berdasarkan eksistensi datanya ada memori volatil dan non-volatil. Jenis memori berdasarkan eksistensi datanya. Yang pertama yaitu volatil memori. Memori volatil disebut juga dengan memori sementara. Jenis memori yang membutuhkan daya untuk tetap mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Jika daya terganggu atau hilang, maka informasi yang tersimpan juga akan hilang. Contoh memori jenis ini adalah RAM atau Random Access Memory. Umumnya lebih cepat untuk diakses dibandingkan memori non-volatil, namun kapasitas penyimpanannya lebih kecil dan digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Kemudian ada non-volatil. Non-volatil disebut juga dengan memori permanen, jenis memori yang isi datanya tetap dapat dipertahankan walaupun tidak memiliki sumber daya atau listrik. Jenis memori ini umumnya bersifat eksternal dan lebih lambat untuk diakses dibandingkan dengan memori volatil. Data yang disimpan bersifat jangka panjang dengan kapasitas penyimpanan cenderung lebih besar. Jenis memori berdasarkan letaknya. Yang pertama ada memori internal. Memori internal adalah memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya terintegrasi langsung ke motherboard. Contoh memori internal ada cache memori, RAM, dan ROM. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan, digunakan untuk menyimpan data-data atau program-program yang tidak sedang diolah oleh prosesor. Memori ini cenderung bersifat permanen dalam menyimpan data. Contoh dari memori ini adalah floppy disk atau disket, hard disk, flash disk, atau CD atau DVD. Jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya. Yang pertama ada memori register. Memori register adalah memori yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi yang posisinya berada di dalam prosesor. Memori ini memiliki kapasitas penyimpanan paling kecil, hanya menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Sifat penyimpanan datanya hanya sementara dengan ukuran yang disimpan dalam memori register ini dalam satuan bit. Contohnya register 8 bit, register 12 bit, register 32 bit, dan register 64 bit. Memori register sendiri terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, dan terakhir machine specific register. Fungsi dari kelas register adalah yang pertama ada register data, digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Lalu ada register alamat yang digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Kemudian ada register general purpose, yaitu digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus.
Lalu ada register floating point, yaitu digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan berkoma atau titik mengambang atau floating point. Kemudian ada register konstanta yang digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca, contohnya seperti pi, null, true, false, dan lain-lain. Selanjutnya ada register vektor, yaitu digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor oleh prosesor SIMD. Lalu ada register special purpose, yaitu digunakan untuk menyimpan data internal prosesor seperti hanya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Dan yang terakhir ada mesin specific register, yaitu digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor tersebut, tetapi hanya pada beberapa arsitektur prosesor tertentu saja. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory adalah memori yang digunakan untuk menjembatani aliran data antara prosesor dengan RAM. Memori ini memiliki kecepatan tinggi di bawah kecepatan memori register. Kapasitas penyimpanannya lebih kecil dari RAM dan lebih besar dari register. Penyimpanan datanya bersifat sementara dan berfungsi untuk mencegah terjadinya bottleneck. Kecepatan prosesor dalam mengakses data tidak sebanding dengan kecepatan RAM dalam mengirim dan menerima data dari prosesor. Oleh karena itu, perbedaan kecepatan yang jauh ini bisa diatasi dengan bantuan dari cache memory. Selanjutnya, fungsi dari cache memory yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan RAM, lalu mempercepat kinerja memori. Cache memory ini umumnya terbagi menjadi 3, yaitu L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. L1 cache yaitu memori yang berada di antara CPU dan di RAM, memiliki kecepatan yang paling tinggi di antara memori cache lainnya. Kapasitas berkisar 8 KB, 64 KB, dan 124 KB, sehingga dikategorikan sebagai internal cache. Lalu L2 cache yaitu memori yang lebih lambat dari L1 cache, namun kapasitasnya lebih besar dari L1 cache dengan kapasitas 256 KB sampai 2 MB. Dan yang terakhir yaitu L3 cache, yaitu jenis cache memori yang terdapat pada prosesor dengan unit core lebih dari 1, seperti dual core atau quad core, berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Kemudian ada RAM. RAM ini merupakan jenis memori yang isi datanya dapat diakses secara acak tanpa harus memperhatikan tata letak data dalam proses penyimpanannya. Sering disebut juga sebagai memori utama, dan isi data memori ini dapat dibaca, ditambah, ataupun dihapus kapan saja secara acak. Memori ini berbentuk chip yang mampu menyimpan data antara 8 MB hingga 40 GB yang tertanam dalam sebuah papan sirkuit yang disebut dengan istilah modul, sehingga memori ini terkadang disebut dengan istilah memori modul. Sifat penyimpanan datanya hanya sementara dan RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses CPU. Sifatnya yaitu volatil, sehingga listrik yang ada dimatikan, maka program dan data yang tersimpan akan hilang. Jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yaitu menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya, dan merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. Yang kedua ada SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. Jenis memori ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi dibandingkan jenis-jenis RAM lainnya dan mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB.
Kemudian ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini awalnya dikembangkan dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming dengan slot memori 184 bin. Selanjutnya ada SRAM atau Static Random Access Memory. RAM jenis ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, dan didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Lalu ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM jenis ini lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya dengan slot memori 72 bin. Lalu ada FPN-DRAM, yaitu First Page Mode DRAM, bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM atau Dynamic Random Access Memory dengan laju transfer maksimum untuk L2CAS mendekati 176 MB per detik. Lalu ada Flash RAM, ya, dengan cara kerjanya lebih mirip dengan SSD daripada jenis RAM lainnya dan paling sering digunakan dalam USB flash drive, printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada FGRAM, yaitu Video Graphic Random Access Memory. Jenis RAM ini biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik, dan penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Lalu ada DDR-SD-RAM, yaitu Double Date Rate SD-RAM, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama dan lebih optimal dengan kapasitas memori yang cukup besar sehingga 4 GB per chipnya. Yang terakhir ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Digunakan dalam perangkat notebook dengan bentuk fisik yang cukup ringkas sehingga lebih menghemat ruang. Jika dilihat dari fisiknya, jenis RAM terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Single Inline Memory Module dan Dual Inline Memory Module. Untuk Single Inline Memory Module atau SIM, single pada SIM ini dimaksudkan dalam penomoran pin. Pada penampakan fisiknya, pin depan dan pin yang berada tepat di baliknya memiliki nomor yang sama. Artinya, kedua pin itu sequence proses yang sama. Selanjutnya yaitu Dual Line Memory Module atau DIMM. Dual berarti kedua sisi dari penampakan fisik ini menunjukkan bahwa dua buah sisi menjalankan sequence proses masing-masing, namun masih mendukung satu proses utama yang sama. DIMM sekarang ini telah memiliki lebar data sebesar 64 bit. Selanjutnya ada ROM, yaitu jenis memori yang datanya hanya bisa dibaca tapi tidak dapat ditambah ataupun dihapus. Bersifat permanen, artinya data tidak akan hilang walaupun daya listrik tidak ada. Berisi data atau program yang telah diisi oleh pabrik yang membuatnya. Biasanya ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu software yang berhubungan erat dengan peranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang berkaitan dengan sistem output dan sistem output. Kemudian ROM modern didapati dalam bentuk IC, persis seperti medium penyimpanan atau memori lainnya seperti RAM. Jenis-jenis ROM. Yang pertama ada mass ROM. Jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable, sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Kemudian ada PROM atau Programmable Read-Only Memory, sebuah chip memori yang dapat diisi data
satu kali saja. Jika program sudah dimasukkan ke dalam perangkat PROM, maka program tersebut akan tetap di dalam PROM tersebut selamanya. Kemudian ada EPROM, yaitu Erasable Programmable Read-Only Memory. Jenis ROM yang ini bisa diprogram ulang dan dihapus. EPROM ini terbagi menjadi dua berdasarkan pengisiannya. Yang pertama ada UV EPROM atau Ultraviolet EPROM, yaitu membutuhkan sinar ultraviolet untuk menghapus datanya. Kemudian yang kedua ada EEPROM atau Electrical EPROM, menggunakan aliran listrik untuk menghapus dan memprogram ulang isinya. Itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis memori. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa diterima dan bermanfaat bagi yang menyimak. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.